Pangan muslimah sampai hari ini tidak menikmati listrik. Luar biasa. Lebih mementingkan perusahaan dibandingkan perusahaan ini. Terus sebenarnya kita dahulukan dulu perusahaan. Ini berapa tahun administrasi tidak pernah dibutuhkan, tidak pernah ada kebutuhan listrik masuk. Seenaknya bapak-bapak ini bicara urusan ini. Dalam saya sebenarnya terus terang di depan rumah pak kita sesuatu hari ini perusahaan PLN hentikan dulu sebenarnya kegiatan pandang ente. Kita orang suka bicara baik-baik. Dari awal kan kita cuma minta perusahaan bahkan sempat mengkonfirmasi teman-teman dari perusahaan. Saya tidak akan bermasuk ke ranah perusahaan. Saya menghargai perusahaan. Saya hanya ingin buktikan apakah perusahaan memang membutuhkan ini atau tidak. Kalau kebutuhan diperuntukkan perusahaan ya sudah jelas. Jangan seakan-akan disembunyikan. Nanti setelah orang dapat semua, rakyat baru langsung bersuara. Nanti semua suara baru itu beranjak. Ini nantinya akan berkembang. Gampang. Dari dulu DPR ini tidak pernah dengan kondisi hari ini seperti ini. Kita ini baru. Tapi surat itu pada ente. Sebilang kita hentikan nulis apanya. Atau nanti mau tunggu rakyat semua kamu. Kemarin ada konfirmasi dari teman-teman PLN. Saya menghargai. Dihubungi saya baik-baik. Oh, bagaimana? Tolong konfirmasi satu-satu. Ini kan yang dilaksanakan oleh teman-teman PLN. Maka mengkonfirmasi teman-teman yang ada yang panjang dan semua menyetujui kan? Karena tidak itu jalan terakhir sebenarnya. Kan tidak itu jalan terakhir. Mau dikonfirmasi satu-satu minta persetujuan. Ya sudah, tidak masalah. Kalau rakyat setuju, tidak masalah. Ini adalah laporan faktor. Kita datang mau baik-baik menyurati baik-baik. Teman-teman PLN ini, seenaknya tidak pernah berhenti. Bahkan malu saya sebagai ketua DPR. Inilah saya sebenarnya. Kan kita hentikan dulu, kita bicara baik-baik. Kan ini pemancangan tiang listrik ini tidak berdampak kepada lingkungan yang ada di sekitar masyarakat. Nantinya ketika ini roboh, siapa yang bertanggung jawab? Ini yang jadi permasalahan. Seharusnya ketika penyampaian secara lisan dilakukan, dibuktikan juga dengan melakukan laporan administrasi terkait AMDAL, permohonan izin. Ini harus diterapkan oleh setiap siapapun yang mau berinvestasi di Bola Monok Timur. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya, Dewan, di channelnya Jejak Dewan ya. Saya berada dengan Ketua DPR, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bolaang Mongondo Timur, yang kemarin itu ada video yang sempat beredar, nanti sebentar dijelaskan oleh Ketua soal RDP kemarin. Tapi sebelumnya, Pak Ketua, sehat ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Pak Ketua DPR, ini Pak Fuad Lanjar, sarjana hukum, yang baru pertama kali mencalonkan diri dan langsung menjabat sebagai Ketua DPR di Boltim. Saat ini gimana Pak Ketua? Lagi sibuk-sibuk apa ini? Ya, untuk kesibukan kami di DPR yaitu mempersiapkan agenda-agenda terkait pembahasan Ramperda untuk kebutuhan nanti yang akan ditetapkan terkait perda-perda yang umumnya untuk bagaimana Bola Mongondo Timur lebih memprioritaskan pendapatan daerah. Itu yang kami gendot pada tahun ini, kesibukan kami. Sejauh ini bagaimana Ketua? Sejak menjadi Ketua DPR, bagaimana Ketua merasakan sebagai Ketua DPR? Apakah, ini kan kadang-kadang ekspektasi orang kan berpikir bahwa oh, mau jadi Ketua DPR itu pasti
hidupnya mewah ya, mewah dan ya sesuai dengan ekspektasi orang lah gitu. Sekarang ketua merasakan itu, bagaimana kira-kira gitu? Ya pada dasarnya memang pertama kebanggaan sih untuk dari puluhan ribu masyarakat Bolamongono Timur yang hari ini saya dipercayakan sebagai pemegang hak kedaulatan, termasuk bagaimana melahirkan regulasi dan bagaimana menjaga budgeting yang ada di daerah ini. Itu yang memang menjadi kebanggaan sih. Tapi dalam hal ini memang sisi lain bahwa kesibukan yang memang sedikit bertambah, akan luar biasa waktu yang sulit untuk dijadwalkan, bagaimana pentingnya perlu istirahat, tapi ini hal yang kepentingannya untuk masyarakat ya pasti itu yang diutamakan untuk saya pribadi. Belum lagi diperhadapkan dengan secara internal. Iya, itulah yang memang untuk bagaimana mengatur ritme 19 anggota DPR yang hari ini di bawah kendali saya sebagai ketua DPR memang sangat luar biasa memang kondisi. Bagaimana saya yang begitu terlalu muda untuk mengatur beberapa anggota dewan yang notabene sudah berpengalaman di bidang Senior lah. iya. Tapi sejauh ini bisa Iya, alhamdulillah memang dalam hal ini saya masih bisa mengimbangi apa yang menjadi keinginan dan teman-teman di DPR. Ini kemarin ada video beredar soal ketua lagi marah-marah atau lagi apa ya, lagi serius mungkin soal RDP kemarin dengan pihak PLN dan pihak perusahaan kalau tidak salah. Karena terkait dengan jaringan PLN yang sedang sementara dibangun, itu bagaimana ketua? Soalnya mungkin warga atau masyarakat berpandangan bahwa ini sebuah perjuangan dan bahkan juga mungkin akan ada berpandangan lain. Mungkin ketua bisa menjelaskan terkait itu. Pada dasarnya untuk apa yang menjadi video yang diberitakan kemarin oleh media memang benar, memang bahwa saya sedikit emosi terhadap apa yang dilakukan oleh pihak PLN, termasuk juga pihak perusahaan yang sengaja menyembunyikan kegiatan yang ada diperuntukkan untuk kepentingan perusahaan, sementara yang disayangkan Itu terindikasi ya? Iya, yang disayangkan itu kebutuhan. Saya sudah mengkonfirmasi oleh beberapa kepala desa, bahkan pemerintah daerah pun belum memberikan izin terhadap perusahaan. Maka itu yang menjadi geram ketika saya mendengar bahwa pemerintah daerah tidak memberikan izin sama sekali, belum memberikan izin, bahkan sosialisasi pun tidak dilaksanakan. Lebih parahnya lagi, tarik menarik antara pemerintah daerah dengan pihak perusahaan terkait kontribusi yang ada diperuntukkan untuk pemancangan tiang-tiang ini yang ini menyeroboti lahan-lahan yang ada milik warga. Itu yang jadi pertanyaan saya kemarin. Dan yang paling saya lebih kecewa lagi, PLN ternyata sudah disurati oleh Dusun 5 Kota Bunan yang difasilitasi oleh, kebetulan Ibu Camat yang baru ini telah memfasilitasi. Itu tidak ada upaya sama sekali dibandingkan kepentingan untuk perusahaan. Ini yang saya sangat sesalkan. Bagaimana saya tahu betul di wilayah Kota Bunan itu, terutama saya berdomisili di Kota Bunan, saya tahu betul bagaimana kondisi daerah Panang yang hanya wilayah administrasi Kota Bunan yang belum menikmati sama sekali listrik. Itu yang jadi penyesalan saya. Makanya ketika kemarin diperhadapkan, saya sedikit geram. Termasuk saya sudah menyurati pihak perusahaan untuk meminta dihentikan sementara dulu. Dengan pemberitaan yang saya minta untuk bagaimana beretikat baiklah. Ini kan rumah, ibarat investor datang ini harusnya permisi dulu terhadap pemerintah daerah. Tapi kan sementara ini mereka langsung menyerobot. Akhirnya terbukti bahwa pemerintah mengakui bahwa tidak ada perusahaan belum mengantongi izin. Tapi ada pernyataan dari salah satu media yang mengangkat itu bahwa sudah menyampaikan itu secara lisan. Ya, kita bicara soal
penyampaian secara lisan, sementara di daerah ini dokumen AMDAL saja tidak ada untuk bagaimana membuktikan bahwa ketika pemancangan tiang listrik ini tidak berdampak kepada lingkungan yang ada di sekitar masyarakat. Nantinya ketika ini roboh, siapa yang bertanggung jawab? Ini yang jadi permasalahan. Seharusnya ketika penyampaian secara lisan dilakukan, dibuktikan juga dengan melakukan laporan administrasi terkait AMDAL, permohonan izin. Ini harus diterapkan oleh setiap siapapun yang mau berinvestasi di Bola Monok Timur. Jadi kemarin pendapat dari pihak yang diundang? Nah, mereka saya sudah berikan waktu sih, dan saya sampaikan kepada pihak perusahaan dengan merekomendasikan atas nama DPRD meminta untuk berhenti dulu sementara sembari menyelesaikan berapa yang harus diselesaikan, termasuk izin, AMDAL, dan yang paling penting sosialisasi terhadap dampak dan ganti rugi. Itu saja. Jadi alurnya setelah pembahasan kemarin langsung berhenti di situ atau ada alur? Jadi pada dasarnya ketika ini sudah terjadi, memang ketika kita bersikeras terhadap investor atau menghalangi investor juga, ini bagi kami ini sangat merugikan daerah. Makanya karena ini sudah terjadi, memang saya sempat salahkan juga pemerintah daerah ketika ini sudah masuk dari bulan Oktober kemarin, sudah disampaikan. Harusnya sebelum ada yang pemancangan di wilayah-wilayah perumahan, di wilayah-wilayah pemukiman masyarakat itu sudah harusnya pemerintah daerah melakukan pengawasan dan bahkan harus ada peneguran terhadap. Tapi sampai hari ini bahkan nanti terungkap di RDP kemarin yang kita laksanakan di DPR. Itu yang makanya saya tekankan kembali bahwa meminta untuk pemerintah segera, karena ini sudah terlambat, kita segera melakukan rapat dengan mereka, harus melakukan rapat dan melakukan konsultasi melakukan sosialisasi ke masyarakat. Itu yang paling penting. Iya, sehingga tidak ada masyarakat yang tiba-tiba kaget gitu. Tiba-tiba kaget, ini sudah mulai dipasang. Iya. Ini apakah untuk masyarakat atau untuk siapa gitu? Memang pada dasarnya memang masyarakat yang sempat saya bertanya-tanya ke masyarakat. Ini nantinya peruntukannya untuk kebutuhan yang saya pikir ini sutet, yang ternyata bukan. Oh, bukan. Lama-kelamaan masyarakat, oh Pak, ini kenapa diperuntukkan ke perusahaan? Nanti hampir menjelang Januari awal itu baru diketahui ternyata ini diperuntukkan untuk perusahaan. Dan pihak mereka juga mengakui. Saya sudah konfirmasi langsung di rapat kemarin, dan PT ASA juga mengakui bahwa itu memang diperuntukkan untuk perusahaan. Berarti kalau seperti itu sampai dengan detik ini pun Panang masih akan tetap tidak mendapatkan jaringan listrik atau bisa dimanfaatkan dalam situasi itu? Harusnya, karena memang ketika dengan perusahaan saja PLN mampu memfasilitasi, berarti otomatis bagaimana memikirkan nasib yang rakyat yang ada di ini dengan beralasan bahwa ini adalah wilayah HGU, sementara ini sudah ditetapkan sebagai wilayah administrasi Dusun 5 yang wajib masyarakatnya menerima bantuan termasuk kebutuhan pasokan listrik. Ini yang paling penting. Itu yang memang kami inginkan dengan hasil rapat kemarin. Bahkan kami minta untuk dihadiri juga beberapa tokoh masyarakat di dua wilayah Dusun 5 Panang untuk mereka menyuarakan hal ini. Sembari rapat ini diperuntukkan untuk masalah yang terjadi di daerah. Iya. Menarik juga ya. Iya. Mudah-mudahan ini akan berujung ke kesejahteraan masyarakat, terutama dalam hal aliran listrik masyarakat. Karena kan sejauh ini yang saya tahu juga di Panang itu kan tiap hari mereka mengeluarkan uang untuk biaya listrik karena
karena ada mesin diesel yang disediakan oleh desa di sana. Iya, itu yang memang saya menyaksikan betul. Memang Karena pendapatan mereka kan sudah tidak begitu besar untuk, memang luar biasa. Jadi kami berharap sekali agar pihak PLN secepatnya memfasilitasi lah dengan hal ini. Begitu mudahnya mereka memfasilitasi perusahaan, berarti harusnya lebih mementingkan dulu kepentingan masyarakat. Terus ketua, ini agak keluar topik dari situ ya. Ini hanya ada isu-isu yang beredar. Mungkin ketua bisa mengklarifikasi langsung. Ada dua sih isu yang beredar. Yang pertama terkait dengan pertarungan 2024 ini. Ada yang berkata bahwa ketua ini katanya akan ke provinsi. Dan bahkan juga ada yang mengatakan tidak, ketua akan ke salah satu calon nantinya di daerah gitu. Pertarungan pilkada, dan ini menjadi buah bibir yang sudah ya begitulah masyarakat kan gitu. Kalau menurut ketua menanggapi ini seperti apa? Karena kan begini ketua, indikasi mereka itu adalah ketua adalah putra dari seorang bupati Buhanga yang tentu masih memiliki basis masa yang jelas, sehingga akan sangat berpengaruh ketika ketua muncul pada pertarungan pilkada nanti. Dan seperti apa kira-kira ketua menjawab ini? Ya, Menanggapi ini? sebetulnya memang ketika ada yang menyuarakan terkait hal membicarakan soal pilkada ke depan, maka digadang-gadang berpotensi untuk maju itu adalah salah satunya ini adalah ketua DPR. Memang tempat saya dengar. Tapi memang inilah pendapat masyarakat, mereka bisa berpendapat. Sahkan itu kan, sahkan. Ya, saya menerima betul ya penilaian dari sisi sebagai ketua DPR kurang lebih 5 tahun ini. Insya Allah akan saya selesaikan selama 5 tahun ini. Itu mungkin dari menurut mereka jadi modal utama untuk bagaimana diperhitungkan. Memang pada dasarnya untuk kontestasi pilkada nanti saya belum bisa berspekulasi mengatakan iya atau tidak, karena memang artinya ini mungkin ya, impossible. ya politik ya. Ya, tidak ada yang tidak mungkin, tapi ketika memang sudah sepatutnya dan sewajarnya untuk saya serahkan ini ke ini saja untuk bagaimana untuk ke depan nanti. Intinya soal pilkada maupun pileg ini, ketika harapan dan dukungan masih ada, berarti saya berharap ke depan intinya bagaimana melahirkan pemimpin yang terbaik. Itu harapan yang paling utama untuk di pilkada-pilkada mendatang nanti. Sebagaimana pilkada hari ini yang alhamdulillah melahirkan pemimpin yang baru. Bagaimanapun kita harus menghargai hasil politik, dan insya Allah ini akan daerah, intinya tujuannya untuk daerah lebih maju lagi. Saya berharap juga memang untuk siapa yang nantinya akan mencalonkan nanti ini adalah putra-putra terbaik. Itu yang paling, kalau dari saya belum berharap di situ, belum memimpikan itu. Tapi memang kalau sudah diminta dan ini tidak akan ini mau tidak mau. Artinya kan ada orang juga berpendapat bahwa sekarang kan posisi ketua di partai itu sebagai sekretaris wilayah, artinya punya wewenang lah untuk bagaimana nantinya ketika partai menyodorkan harus itu. Ya, kita bisa dibilang sebagai petugas partai. Kita sebagai petugas partai, kader partai, ya patuh juga terhadap keputusan partai. Bahkan sampai hari ini pun saya menghormati seluruh hasil-hasil yang ada yang diputuskan oleh kepentingan partai nanti. Ya, terutama bagaimana memposisikan Partai Amanat Nasional dalam hal ini tidak berseberangan dengan pemerintahan yang sekarang. Yang sebetulnya notabene Partai Amanat Nasional ini adalah partai pendukung dari pasangan lain di pilkada sebelumnya.
Nah, itu yang paling penting. Yang notabene juga partai menjaga pemenang kan di Iya. sampai dengan saat ini. Iya. Mudah-mudahan ke depan juga akan menjadi partai pemenang gitu. Iya. Sejauh ini Ketua, sebagai closing ya, sebagai pribadi dan sebagai Ketua DPR, hal apa sih yang menurut Ketua menjadi sebuah perjuangan besar dari seorang Ketua sampai dengan detik ini menjabat sebagai Ketua DPR ke masyarakat? Dan apa yang nantinya, apakah ada hal tertentu yang besar, sebuah pemikiran besar dari seorang Ketua terhadap masyarakat, apakah itu sudah dilakukan atau masih belum dilakukan? Pada dasarnya memang yang jadi keinginan kami termasuk saya sebagai anggota legislatif, sebagai legislator berharap daerah ini menjadi daerah yang bisa dikenal dengan dengan beberapa keunggulan yang dari beberapa sektor, dan termasuk harapan kami di DPR untuk kepentingan yang nantinya ini, siapapun yang punya kepentingan nanti untuk maju di pilkada maupun di pileg nanti, saya berharap memang ini bisa melanjutkan agenda-agenda yang baik untuk kepentingan daerah. Itu yang harapan yang paling utama, dan saya berharap juga untuk daerah ini bisa dibilang daerah muda yang alhamdulillah sudah 10 tahun kemarin kita harus menghargai apa yang juga pernah dicanangkan oleh bupati atau pemimpin sebelumnya. Itu yang paling tahu iya. Harusnya kita mengimbangi itulah. Ya, baik teman-teman sekalian, demikian mudah-mudahan apa yang kami bincangkan ini terpenuhilah apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian, dan Pak Ketua sudah menjawab, sudah mengklarifikasi langsung terkait dengan isu tadi yang sudah kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Nanti kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Oke ya, sampai jumpa.